Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemikiran filosofis dari Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Pendidikan sesuai kodrat alam dan juga kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya. Ki Hajar Dewantara mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Sesuai dengan trilogi pendidikan, ing ngarsa sung tulodo, yang artinya di depan memberi contoh, ing madya mangun karso, di tengah membangun semangat, dan tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Peran pendidik itu yang pertama adalah menuntun. Menuntun supaya anak didik tidak salah arah. Kemudian menjadi tukang kebun kehidupan, di mana seperti tukang kebun yang selalu merawat sehingga dapat memanen buah-buahnya yang terbaik. Yang ketiga, pendidikan berpihak pada murid. Karena pendidikan adalah punya murid, sehingga kami sebagai pendidik harus berpihak pada murid sesuai dengan potensinya masing-masing. Dan yang keempat, pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti ini sangat relevan dengan keterampilan abad 21 yang nantinya anak-anak akan belajar karakter dimanapun dia berada. Nah, kemudian bagaimana implementasi di sekolah? Tentunya banyak tantangan dan solusi yang bisa kita sampaikan. Apa itu tantangannya? Kurangnya keterampilan hidup di abad 21. Kemudian sulit pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ini relevan dengan abad sekarang, di mana anak-anak sudah sesuai dengan zamannya, yaitu digitalisasi. Nah, bagaimana solusinya? Anak-anak harus belajar mengikuti zaman dan tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal dan budaya Indonesia. Nah, kemudian menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kita juga dapat menerapkan pendidikan di sekolah dengan ekstrakurikuler misalnya, dengan komunitas-komunitas yang kita bangun sesuai dengan minat bakatnya. Dan yang ketiga adalah membangun proyek-proyek pembelajaran di mana proyek pembelajaran dapat diterapkan di kelas masing-masing. Nah, kemudian bagaimana kegiatan pembelajaran? Menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Maka yang terpenting adalah
dalam menyampaikan harus variatif dan inovatif, bisa menggunakan bermacam-macam model dan metode pembelajaran. Pemanfaatan TIK, IT dalam pembelajaran juga harus mengikuti zaman, berpusat pada anak, karena sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Bagaimana pembiasaan pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah sistem penanaman nilai-nilai karakter atau nilai kebaikan dalam diri seseorang untuk diterapkan dalam tindakan atau perilaku sehari-hari melalui pembiasaan, nasihat, pengajaran, dan bimbingan sesuai sosiokultural. Nah, lalu kita sebagai pendidik harus bagaimana? Tentunya harus meningkatkan kompetensi diri. Misalnya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dan juga diklat, pengembangan kompetensi dengan berbagai macam kegiatan, misalnya lesson study, ada kegiatan guru berbagi, ada MKMP, ada KKG, dan sebagainya. Tentunya semua itu akan mendukung kita sebagai pendidik semakin belajar, dan belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kita semua. Salam dan bahagia, Bapak Guru hebat.